feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling, so you better learn to treat me right. Sebelum masuk ke materi, apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk simak! Nah, yang pertama ada sistem keuangan, yang kedua ada lembaga keuangan, dan yang ketiga ada studi kasus. Sistem keuangan atau financial system adalah institusi atau lembaga keuangan dalam perekonomian yang mencocokkan antara yang pertama tabungan seseorang atau penabung, yang berarti ada penawaran uang. Di situ penabung diharapkan mendapatkan bunga dari tabungannya. Yang kedua ada investasi seseorang atau peminjam, yang berarti ada penawaran uang. Sedangkan itu harus ada kewajibannya untuk membayar pinjamannya dan membayar bunga pinjamannya. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah lembaga di mana penyimpan menyediakan dana secara langsung kepada peminjam. Pasar keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama pasar saham dan pasar obligasi. Terus yang kedua ada lembaga perantara keuangan. Adalah lembaga di mana penyimpan secara tidak langsung menyediakan dana bagi peminjam. Lembaga perantara keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bank. Bank menerima tabungan dari orang yang ingin menyimpan uang dan menggunakan tabungan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang yang ingin meminjam uang. Bank memberikan bunga kepada penabung dari tabungannya dan memberikan bunga yang sedikit lebih tinggi untuk peminjam dari pinjamannya. Yang kedua yaitu reksadana atau mutual fund, adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan kemudian diinvestasikan untuk dicatat di portofolio efek oleh manajer investasi yang telah disetujui oleh Bapepam. Tabungan dan investasi adalah faktor penentu yang sangat penting dalam pertumbuhan jangka panjang PDB dan standar hidup. Apa sih itu PDB? PDB adalah total pendapatan dari suatu perekonomian dan total pengeluaran dari barang dan jasa ekonomi. Pada perekonomian tertutup, Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pada perekonomian terbuka, Y sama dengan C plus I plus G plus XN. Dengan cara mengurangi C dan G pada kedua sisi, maka diperoleh Y min C min G sama dengan I. Studi kasus dengan judul Krisis Keuangan pada tahun 2008 hingga 2009 pada buku Pengantar Ekonomi Makro oleh N. George Mankiw. Salah satu penyebab krisis keuangan global pada tahun 2008 adalah subprime mortgage crisis atau krisis hipotek keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan kemudian berimbas pada krisis keuangan yang lebih kompleks. Hal ini menyebabkan penurunan konstruksi, mengurangi kekayaan dan belanja konsumen, serta menurunkan kemampuan pasar keuangan untuk meminjamkan uang. Krisis subprime akhirnya meluas secara global dan menyebabkan krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2009. Krisis keuangan pada tahun 2008 dan 2009 menyebabkan dana-dana asing masuk dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. Untung saja, krisis keuangan dapat diakhiri dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat terjadinya krisis subprime pada tahun 2007 sampai 2009, yang pertama adalah kebijakan moneter, di mana bank menurunkan suku bunga serta meningkatkan pinjaman dan investasi untuk mendorong likuiditas pasar keuangan. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu memberikan insentif pajak. Di beberapa negara, termasuk negara Indonesia, memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu, guna mendorong aktivitas ekonomi dan mempertahankan konsumsi. Yang ketiga yaitu peningkatan kerjasama internasional G20 Summit. Negara-negara G20 termasuk Indonesia mengadakan pertemuan rutin untuk membahas strategi global menghadapi krisis. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching.